Jadikan konsistensi sebagai power. Jadikan konsisten itu sebagai kekuatan. Pernah nggak sih kamu berpikir kalau konsistensi itu merupakan power atau bahan bakar yang sangat-sangat penting dalam seseorang mencapai yang namanya kekayaan, dalam seseorang mencapai yang namanya kesejahteraan. Aku masih dalam tahap belajar di sini. Tentu tidak akan menasihatimu, tapi aku pengen sekali memberitahukan bahwa hanya dengan bermodalkan konsistensi, bermodalkan niatan dan komit, bahwa seseorang bisa loh keluar dari zona kemiskinan, menjadi seorang yang lebih baik lagi, menjadi sejahtera. Aku tahu bahwa aku belum menjadi seorang yang kelihatannya orang yang kaya, belum, tapi aku merasa tenang, aku merasakan alhamdulillah saat ini, dalam kondisi saat ini. Dan tentu kamu yang hari ini pun memiliki sebuah kendala, memiliki yang namanya hambatan soal kesejahteraan, hambatan dalam kekayaan, dalam keuangan. Pasti hal itu yang bakalan kita pikirkan, bahwa bagaimana cara untuk keluar dari hal tersebut. Bagaimana agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tentu di sini yang bisa aku tekankan bahwa modal yang paling mendasar untuk kita keluar dari hal tersebut adalah dengan cara menjadi konsisten. Konsisten terhadap apa yang bakalan kita lakukan. Dengan problematika yang kalau mau dibilang paling paling kebanyakan dan rata-rata dirasakan, paling banyak rata-rata orang mengalami hal tersebut, yakni soal kekayaan. Yang hari ini aku lihat bahwa ini memang menjadi sebuah dinamika dalam kehidupan yang saat ini aku lihat. Ya walaupun aku saat ini masih berusia 20-an, tapi aku melihat bahwa ini menjadi masalah yang serius, menjadi masalah yang harus segera untuk bisa diperbaiki. Nah, kita yang hari ini sedang berusaha, berproses untuk mencapai yang namanya kekayaan tersebut, keluar dari yang namanya zona kemiskinan, menjadi seorang yang lebih bebas, lebih nyaman, mindfulness, lebih sejahtera lagi dengan bermodalkan konsisten. Itu menjadi sebuah modal yang sangat-sangat penting kalau memang kita menginginkan hal tersebut. Tapi kalau kamu nggak pengen dan mau untuk keluar dari hal yang demikian tersebut, maka kamu akan terus-terus berada dalam kondisi saat ini. Kamu hanya sangat hanya berkeinginan saja, tapi hanya tertanam dalam pikiran saja, tidak melakukan proses, tidak mau melakukan yang namanya sakit dan rasa pahitnya dalam proses keluar dari kemiskinan. Konsistensi ini ketika seseorang melakukan bisnis sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Contohnya dia berbisnis dalam dunia digital, berbisnis dalam dunia kreator, menjadi seorang content creator. Di dalam dunia digital seperti ini, cara yang paling efektif adalah dengan sering melakukan uploading, postingan, konsisten dalam melakukan sebuah konten. Ketika seseorang konsisten, saya coba kasih perumpamaan bahwa ketika satu balok ditaruh di bawah sebagai fondasi dan balok yang lain mengisi, maka balok yang di bawah itu akan tidak terlihat, akan tenggelam. Tapi ketika kita nih menaruh balok terus-terusan, maka kita akan berada terus di atas perairan. Kita tidak tenggelam di bawah. Kalau hari ini kita buat sebuah konten yang begitu menarik, kita membuat konten yang sangat bagus dan terus dilihat orang, mungkin untuk beberapa waktu ke depan
masih bisa terlihat. Mungkin beberapa saat masih terus dilihat, tapi ketika suatu momennya ada orang yang membuat sama, ada orang yang membuat dan bikin serupa, konten tersebut akan hilang, konten tersebut akan turun dari postingan-postingan yang lain. Ini salah satu bentuk konsistensi ketika seseorang pengen terlihat, seseorang yang pengen untuk mendapatkan uang dari dunia digital, mendapatkan yang namanya cuan dari dunia digital. Begitupun ketika seseorang itu bekerja, ketika dia bekerja di dalam satu perusahaan, dia harus komit dan konsistenlah yang memberikan dia salary atau paid, dibayar oleh perusahaan. Nah, ketika seseorang yang tidak bekerja, ketika dia tidak masuk kerja, maka akan dipotong gajinya karena dia tidak bekerja, dia tidak datang kerja, dipotong. Begitupun ketika dia mempunyai sebuah usaha, dia membuka, misalnya dia berjualan di jalanan, dia mempunyai yang namanya rumah makan. Ketika dia tidak buka, maka tidak akan datang para pembelinya. Begitupun kita sebagai seorang yang memiliki jasa. Ketika kita tidak menyebarkan, tidak konsisten dalam menyebarkan diri kita kepada orang yang membutuhkan, klien, mensosialisasikan kemampuan kita, maka orang lain tidak akan mengenal kita, orang lain tidak akan mengetahui bahwa diri kita memiliki sebuah value dan memiliki sebuah kemampuan untuk bisa dibayarkan atau untuk orang lain beli kepada kita dan bisa membantu kehidupan, keberlangsungan kehidupan kita, entah itu untuk keberlangsungan atau sebagai bentuk keinginan kita untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai bentuk apresiasi dalam hidup kita. Nah, modal yang paling mendasar tersebutlah adalah dengan konsisten. Konsisten ini memang kadang menjadi sebuah problematik seseorang ketika dia bertemu dengan titik jenuh. Titik jenuh ini memang kadang datang pada orang-orang yang memang sudah merasa nyaman dan juga merasa lelah. Bagaimana? Nah, di sini tuh, ketika kita telah nyaman melakukan ini begitu saja terus dan tidak ada sebuah tantangan, challenge, disitulah bakalan terdapat yang namanya titik jenuh. Gini-gini aja, buat apa aku lakuin ini, aku mau cari yang lain. Kita jenuh untuk melakukannya terus-terusan, padahal di situ bisa memberikan kita bayaran, bisa memberikan kita penghidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari titik jenuh tersebut, kedua, dengan rasa lelah, kita merasakan melakukan ini, capek. Kita konsisten dalam membangun bisnis, kita konsisten dalam membuka usaha kita, kita merasa lelah, maka ya tidak akan ada terjadi yang namanya transaksi, tidak ada ya akan terjadi yang namanya pembelian dan penjualan. Disitulah hal yang perlu untuk kita sadari dan pahami bahwa konsistensi adalah kunci dari seseorang untuk keluar dari kemiskinan tersebut, seseorang keluar dari yang namanya kehidupan yang kalau mau dibilang kehidupan yang kurang oke, dan kalau berkeinginan untuk keluar untuk jadi kehidupan lebih baik lagi, maka penting untuk melakukan konsistensi tersebut dengan mendapatkan bayaran dan masuk dan bisa kita gunain dan bisa kita manfaatin. Dengan modal tersebutlah seseorang bisa mendapatkan bayaran. Begitupun kalau kita bisa lihat para atlet, mereka melakukan konsistensi dalam pelatihannya.
Para atlet itu latihan terus-terusan. Bayangin aja ketika ada seorang atlet yang tidak latihan, maka kekuatan, kemampuan dia pasti akan menurun. Pasti tidak akan perform daripada biasanya. Begitupun untuk orang-orang yang hobinya menulis, akan menurun performa kehebatannya. Hanya dengan bermodalkan konsistensi, mereka bisa terus-terusan perform, terus-terusan bakalan dibayar. Maka kuncinya adalah dengan konsisten. Walaupun memang berat konsisten tersebut, temukan cara untuk menghilangkan rasa jenuh, temukan cara untuk menghilangkan rasa lelah, untuk bisa refreshing lagi dari rasa jenuh dan lelah tersebut. Nah, coba tuliskan pendapat kamu di kolom komentar soal konsistensi. So, gue Brorian. See you. Goodbye.